kita persilakan kepada guru kita Kiai Haji Nur Ali Kashful Anwar. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Jangan ada yang bubar dulu dengerin Kiai ceramah. Iya. Ini Pak. Cek 1 2. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam. Allahumma salli wa sallim. Jangan dibawa ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anam, misbahiz zulam binurihil atam, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بررة الكرام ومن اتبعه إلى يوم البعث والزحام. أما بعده، حضرات العلماء الأفاضل والأساتذة المحترمين, para guru, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatizah, para gawagis, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena begini banyak hadir di tengah kita. Namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Seraya berdoa mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya, amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita yang mulia yang telah meninggalkan tempat, Habibun al-Mahbub murabbi ruhina wa jasadina, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kita mendapatkan keberkahan beliau dan keberkahan ilmu beliau. Wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita murabbi ruhina wa jasadina, Romo Abuya Kiai Haji Junaidi bin Kiai Haji Muhammad Saleh beserta seluruh keluarga besarnya. Saya berdoa mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah ilmunya, duitnya tambah banyak. Kalau duitnya banyak saya dibagi, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah majlis walimah ulang tahun santri dan majlis maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Allamani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Dan Rasulullah bersabda dalam hadis lain, innama bu'ithu mu'alliman. Allah yang membaguskan adabku dan Allah yang mengajarkan adabku. Kalau lihat dari hadis ini kaitannya betul dengan santri, bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah santri dan gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga adalah muallim, guru yang mengajarkan kepada kita, kepada umatnya tentang jalan kebenaran, jalan keselamatan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal.
Saya mau cerita aja, nggak lama-lama, kata Buya, jangan lama-lama, udah malam. Karena sekarang udah jam 11 kurang. Ya, oi, bengong aja sih. Baru tumben lihat orang ganteng. Dulu di Hadramaut, saya dapat cerita ini dari saya punya guru, Allah yarham Al-Habib Hasan bin Ali bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad. Beliau cucu dari keramat Sangeng Bangil Habib Abdullah Al-Haddad. Beberapa bulan yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Beliau pernah cerita ke saya tentang bagaimana fadilah kecintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya terhadap perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan di Hadramaut pernah hidup satu keluarga. Keluarga ini termasuk keluarga yang ya sangat fakir lah, keluarga yang sangat kekurangan. Ada anak-anaknya itu banyak, suami istri dengan anak yang cukup banyak. Waktu itu saya dapat cerita belasan anaknya belasan. Bu, kedengeran nggak suara saya? Saya kelihatan nggak? Masa gede begini nggak kelihatan? Ilok apa? Ya, Bu, di Hadramaut dulu ada sepasang suami istri hidup dengan anak yang cukup banyak. Ya, hidup dalam serba kekurangan, buat makan sehari-hari saja susah. Tapi kecintaannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-citanya enggak muluk-muluk, enggak kepengen punya rumah gedung, enggak kepengen punya mobil mewah, enggak kepengen punya tanah banyak, enggak. Suami istri ini punya cita-cita cuma satu dalam hidupnya, kepengen ngundang orang hadir di rumah dia, kepengen baca maulid, itu doang cita-citanya. Kepengen rumahnya dihadiri oleh jamaah yang mengundang hadirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa daya, buat makan sehari-hari aja susah. Bagaimana mau ngasih makan ngundang orang? Bagaimana mau ngundang jamaah? Akhirnya tiap hari hanya hayalan-hayalan, cita-cita yang tak tersampaikan. Sampai satu saat lagi sedang bercanda dengan anak-anaknya, sang bapak dan sang ibu keliru manggil anaknya. Katakan Ahmad. Ternyata saya bukan Ahmad, Pak. Saya Abdullah. Oh salah. Panggil Umar. Bukan, saya bukan Umar. Saya Husain. Salah. Kenapa salah? Anaknya kebanyakan. Anaknya keliru. Ternyata kejadian ini menjadi ide buat si bapak dan si ibu. Habis itu dia pada senyum dua-duaan. Kenapa lo ketawa aja, kata babanya. Bang, ini cara Betawi aja ceritanya ya. Bang, kita aja orang tuanya keder sama anak kita. Kenapa kebanyakan? Kita kan yang lahirin, kita yang ngasih makan, kita yang besarin. Kita keder sama nama anak kita. Bagaimana orang lain? Bagaimana tetangga kita? Terus maksud lo? Kata lakinya, Bang, anak kita kan banyak banget, Bang. Iya, gue tahu. Terus maksud lo? Kalau hilang 1-2 orang aja, Bang, kagak kelihatan. Saking banyaknya, hilang 1-2 itu orang nggak ngeh. Kecuali anak kita cuma 1, cuma 2. Kalau nggak ada dicariin orang. Kemana anaknya, Bang? Udah lama nggak kelihatan bocah. Ini anaknya banyak, belasan orang. Kalau 1-2 orang tidak kelihatan, insya Allah nggak ada yang curiga. Terus maksud kamu apa, kata bapaknya? Udah Pak, bagaimana kalau 1-2 orang anak kita gadein?
kita gadein kepada orang. Lu jangan ketawa nih, cerita serius nih, ntar ujung-ujungnya nangis loh. Kita gadein bang, kata lakinya gadein kemana? Kita cari pasangan suami istri yang udah lama menikah belum punya anak, gadein buat pancingan. Akhirnya dapat pasangan suami istri yang udah belasan tahun, puluhan tahun belum punya anak, digadein, harga sepakat. Emang buat apaan sih anak sampai digade? Anak saya kebanyakan, kata bapaknya. Iya, buat apaan? Sebenarnya jujur pak, anak saya gadein, saya mau jual, saya gadein, ntar hasil gadeannya, duitnya saya bikin maulid di rumah saya. Duit hasil gadean anak saya mau bikin maulid di rumah saya. Karena kami orang miskin, kami gak punya apa-apa. Saya pengen Rasulullah hadir di rumah saya. Orang yang dijual, yang mau gadein anak ini, kalau buat maulid saya tambahin lagi berlipat-lipat ganda. Bismillah, hari ini suara saya muncul. Tadi sini belum ada suara saya. Dikasih air sama Habib Umar barusan. Coba diperhatikan, ini cerita saya dapat dari guru saya. Barangkali hadirin sudah banyak yang dengar cerita ini, tapi ini perlu kita hidupkan lagi untuk menumbuh kembangkan kita sebagai santri Nahdiyin. Kita cinta kepada Rasulullah, bukan omong kosong. Ini ada keluarga yang rela menggadaikan anaknya untuk bikin maulid di rumah. Singkat cerita, pulang bawa duit, belanja ke pasar. Istrinya masak di rumah, sang suami ngundang tetangga. Setiap ngundang tetangga, bang hadir ya ntar di rumah. Mau ngapain? Mau bikin maulid. Dia muter selebar kampung, dia undang, karena dia hitung ini cukup persediaan buat orang kampung sini makan. Istrinya belanja, masak, dia ngundang. Tahu hadirin hadirat, setiap kali dia ngundang rumah tetangga-tetangganya, dia balik badan, dia picingkan itu mukanya sama tetangga-tetangganya. Kayak punya duit aja lu ngundang orang, mau dikasih makan apa ntar orang susah sombong. Setiap dia ngundang tetangganya, selalu itu kata yang keluar dari tetangganya. Selalu diremehkan orang ini. Lu ngundang gua, lu mau ngasih makan gua apa? Emang lu pikir gampang ngundang orang? Lu punya duit dari mana? Tetangganya semua ngomongnya begitu. Ada 3 tetangga yang enggak ngomong gini, 3 tetangga yang tidak menghardik dia. Oh mau bikin maulid, insya Allah kita hadir. Oh mau bikin maulid, ya ntar kita hadir. Cuma 3 yang menyatakan siap hadir. Pada saat jamnya datang, satu demi satu datang, diawali dengan 3 orang tetangga ini. Satu demi satu manusia datang ke rumah dia, sampai 10, 100, 500, 1000. Ini yang punya rumah panik. Orang banyak banget, persediaan cukup gak? Dia masuk ke dapur. Mi, mami, ya manggilnya mami, lagi punya duit ya. Mi, bagaimana persiapan nih Mi? Emang banyak orang bang? Banyak. Udah belanja lagi ke pasar, belanja lagi pasar, beli lagi bahan makanan, masak. Ini laki bantuin bininya nggak keluar-keluar di dapur. Orang makin banyak. Acara sudah mulai maulid, baca tahlil, baca yasin, baca kisah maulid. Ini laki nggak keluar-keluar karena istrinya keteteran masak untuk persediaan tamu yang ribuan datang. Ini ada apa? Kok orang datang banyak betul? Padahal kita cuma ngomong tetangga. Masya Allah. Dia sambil masak, sambil menyediakan persediaan di dapur, dia cium bau wangi yang luar biasa. Dia mendengarkan bacaan-bacaan, kisah-kisah maulid dari dapurnya. Sampai selesai acara maulid, ini suami istri yang keluar rumah. Anak-anaknya disuruh bantu untuk menyediakan makanan.
Semua kalau di Hadramaut tuh kalau makan pakai mangkok. Nah Buya udah berapa kali ke Hadramaut. Kalau makan tuh pakai mangkok. Jadi satu orang satu mangkok. Dia pinjam ke tetangga-tetangganya mangkok. Setelah bubar orang sepi diberesin tuh mangkok-mangkok. Hadirin hadirat, apa yang terjadi? Setiap mangkok yang diangkat, setiap mangkok yang diangkat dari yang disediakan pada tamu yang hadir maulid di rumahnya itu, setiap diangkat mangkok ada uang emas, uang dinar. Setiap diangkat ada uang emas. Setiap diangkat mangkok ada uang emas. Setiap diangkat ada uang emas. Seluruh mangkok ada uang emasnya. Cuma ada 3 mangkok yang tidak ada uang emasnya. Cuma 3 mangkok yang tidak ada uang emas. Anaknya terkejut, Pak, uang emas lagi. Pak, uang emas lagi. Bu, ada uang emas lagi. Kumpulin nak, kumpulin. Kumpulin. Nggak bisa tidur nih orang miskin. Duit emas begitu banyak. Ya Allah, ini bagaimana nih Pak? Tahu? Itu orang semua ketinggalan uang emas. Emang dasar orang miskin lugu, masih ngomong ketinggalan. Ini orang ketinggalan uang emas barang begini. Ya udah besok pagi-pagi kita keliling deh. Kita balikin nih orang kampung yang ketinggalan uang emas. Besok pagi nih bapak, istri, suami istri keliling ke tetangga-tetangganya. Assalamualaikum, ketinggalan uang emas gak? Uang emas apaan? Semalam hadir. Boro-boro gue datang. Semua tetangga bilang saya nggak datang, mohon maaf. Loh ini uang emas siapa? Nggak tahu. Semua ternyata orang kampungnya nggak ada yang datang maulid. Cuma 3 orang itu yang datang. Dan cuma 3 mangkok itu yang nggak ada uang emasnya. Iya itu mangkok kita. Kehilangan uang emas? Enggak. Emang ada 3 mangkok. Rupanya dari sekian banyak tetangga yang diundang, cuma 3 orang yang hadir. Tambah panik lagi di suami istri. Bagaimana ini duit? Ini duit emas banyak banget. Akhirnya datang kepada seorang ulama, ceritain begini. Ya Syekh, begini dari awal diceritain. Emang kamu kenapa? Saya gadein anak saya buat bikin maulid di rumah saya. Ternyata Masya Allah cerita punya cerita. Oh kalau itu kamu jangan ngomong ke saya. Kamu datang ke kampung seberang, ada seorang alim allamah. Kamu datang ke rumah dia, kamu tanyakan tentang hal ini. Dikasih alamatnya, berangkatlah suami istri ini ke rumah alim allamah di kampung yang lain. Begitu tahu alamatnya, oh itu rumahnya di sana. Dia lihat seorang alim itu sudah berdiri di depan rumahnya dengan baju yang gagah, baju yang bagus, imamah yang bagus, dengan rida yang bagus. Suami istri bingung, itu kayaknya sang alim allamah kayaknya mau ada acara kali mah, mau pergi. Udah kita balik aja, nggak usah datang ke sana. Begitu balik dipanggil, hei suami istri, sini kalian. Ya orang alim, kenapa kita dipanggil? Kamu mau kesini, kenapa balik lagi? Enggak kan Tuhan, saya mau pergi. Udah rapi begini bajunya, pasti mau pergi, mau ada acara penting. Dengan baju yang luar biasa, dengan imamah dan rida yang luar biasa. Tidak, hari ini aku tidak acara, bahkan acara aku batalkan. Terus kemana saya pakai baju yang luar biasa? Aku pakai baju terbaikku, aku pakai sorban terbaikku, aku pakai imamah terbaikku yang aku miliki sepanjang hidupku, hanya untuk menyambut kalian suami istri yang semalam Rasulullah hadir dalam mimpiku menyatakan, wahai Syekh, besok akan datang ke rumahmu sepasang suami istri yang dia rela menggadaikan anaknya untuk menghadirkanku di rumahnya yang sederhana itu. Orang miskin jual anaknya untuk menghadirkan aku, untuk menunjukkan rasa cintanya kepadaku. Dia bikin maulid di tengah cemoohan para tetangganya. Malam itu aku beserta para sahabatku, beserta wali-wali dari seluruh dunia hadir ke rumah orang itu. Maka besok dia akan ke rumah engkau, dia akan menanyakan hal itu. Kau pakai baju terbaikmu, itulah umat pilihanku. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya setiap kali cerita ini saya merinding, seakan-akan jantung saya mau copot. Nggak sanggup kita hari ini yang mengaku cinta kepada Rasulullah,
yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang udah kita jual buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang udah kita gadaikan untuk beliau? Kekasih Allah yang tidak akan sampai cinta kita kepada Allah kecuali melalui cinta kepadanya. Apa pengorbanan kita sebagai umatnya? Kurang beruntung apa kita menjadi umat Nabi Muhammad? Bahkan Nabi Allah Musa merengek-rengek kepada Allah untuk dibatalkan kenabiannya, dibatalkan kerasulannya, dibatalkan keulul azmiannya, hanya untuk menjadi salah seorang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Apa rasa syukur kita? Apa pengorbanan kita untuk menjadikan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh kembang di hati sanubari kita, agar ketutup semua kecintaan kita kepada yang lain. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hati kita, yang ada di bayang-bayang kita. Saya tidak akan bicara tentang Rasulullah karena nggak akan cukup waktu. Bahkan dari dunia diciptakan sampai dunia dihancurkan, tidak akan cukup waktu untuk menceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika ditanya bagaimana kebaikan Umar bin Al-Khattab, dijawab, seandainya lautan menjadi tinta, seandainya seluruh pohon menjadi pena, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kebaikan Umar bin Al-Khattab. Lalu bagaimana dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq? Katanya kebaikan Umar bin Al-Khattab yang seperti tadi hanya satu dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu baru sahabatnya. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.